Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Kita bisa ngomong dan kita bisa melihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kepada manusia 2 mata dan kami berikan kepada mereka 1 lisan dan 2 bibir. Di antara yang merusak hati kita, karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan bahwa di tubuh kita ada 1 organ yang kalau dia baik semuanya akan jadi baik, kalau dia rusak semuanya jadi rusak. Apa organ itu? Al-qalb, hati kita. Dan di antara yang merusak hati adalah fudulun nazar wa fudulul kalam. Di antara yang merusak hati manusia itu adalah banyak melihat, banyak memandang yang tidak berguna, yang lebih dari kebutuhan. Jadi memandang yang lebih dari kebutuhan itu merusak hati. Kita rasakan ya, kalau kita pegang handphone, kemudian mata kita mulai memandang. Kita memandang 1, 2, 3. Ketika yang dipandang itu dibutuhkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lebih dari kebutuhan, rusak. Yang rusak bukan mata kita, hati kita yang rusak. Begitu pula dengan lisan ini. Ketika Allah menyebutkan nikmat lisan, Allah tambahkan dengan 2 bibir. Karena ternyata memang orang kalau punya lisan tanpa bibir, bibirnya robek, dia nggak bisa ngomong dengan bagus. Gimana kalau ternyata kedua bibirnya nggak ada? Tapi kan nikmat ini kadang-kala kita nggak pernah mensyukurinya. Sebagian kita merasa, ya memang seperti ini diciptakan manusia. Loh iya, tapi ada orang yang Allah ciptakan nggak seperti itu. Kenapa ada orang-orang yang lahir cacat? Agar kita yang dikasih kesempurnaan itu bersyukur atas nikmat lisan dan 2 bibir. Yang juga termasuk merusak hati tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki. Kita bangga punya anak laki banyak, sekolah, jadi ini, jadi itu. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Kecuali orang yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Nah lisan ini, kalau bicara fudulul kalam, itu pembicaraan yang lebih dari kebutuhan. Tidak butuh kita ngomong itu sebenarnya. Tapi kenapa engkau ngomong? Di surat Qaf ayat 18 Allah mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak ada 1 lafaz yang diucapkan qaul, omongan manusia, melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan mempersiapkan, dicatat. Masa semua omongan Ustaz? Ada 2 pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dicatat itu adalah ucapan yang berpahala atau berdosa. Ucapan yang berpahala atau berdosa. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Hasan Basri dan para ulama lainnya, dan itu lebih sahih, yang dicatat semuanya. Kenapa? Supaya orang ketika hari kiamat ngelihat catatannya, ini omongannya. Memang tidak dosa, tapi mayanfa. Cerita kono, cerita ini. Kalau dia baca Quran 2 jam, dapat berapa juz ya? Ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 2,5. Ya, tergantung orangnya yang baca. Ada yang dapat setengah juz. Kenapa? Setiap baca dulu HP dulu, baca dulu HP lagi. 2 jam oleh nih setengah juz, ada pula oleh 2 juz, ada setengah juz. Karena dia masih ada penggoda dia. Ana ngomong sama waladi ketika Ramadan, karena dia ngaji terus. Ana ngomong, Syuf, Yusuf, ana ngomong, Imam Syafi'i itu hatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Berarti sehari 2 kali jamaah. Kita jamaah, ketika kita ngukur sama diri kita, setahun belum tentu hatam.
terus baca itu, Allahu Akbar. Kayaknya nggak mungkin Ustaz. Ya ukurannya kalau antum, orang kalau sudah hafal Quran, bacanya itu lebih cepat daripada orang yang belum hafal Quran. Semakin dia sering membaca, semakin dia lancar bacaannya. Kalau kita kan enggak. Makanya tadi ketika bicara semua omongan dicatat, kalau orang dulu mungkin dia akan merasa bingung. Sekarang antum misalkan sejak adanya handphone, sejak adanya alat perekam, semuanya direkam. Dan Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Kalau manusia aja bisa dikasih kekuatan sama Allah, bisa bikin alat perekam. Jadi kalau antum ngomong 2 jam, semuanya direkam sampai apa aja bisa. Akan dicatat sama semuanya.